Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Hoyer, NIM 20205100881. Perkenalkan, nama saya Solihatul Ailin, NIM 20205100882. Nama saya Laili Mustakbiroh, NIM 20205100887. Perkenalkan, nama saya Sofira Apriliasari, NIM 20205100889. Etika secara etimologi diambil dari bahasa Yunani kuno, etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, yaitu etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Jenis-jenis logika ada dua. Satu, etika filosofis, dan kedua, etika teologis. Etika teologis ada dua. Pertama, etika teologis bukan hanya milik agama tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum. Secara umum, etika teologis dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak pada presuposisi teologis. Misal di dalam etika Kristen, etika teologis adalah etika yang bertitik tolak dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta memandang kesusilaan bersumber dari dalam kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Secara agama dapat memiliki etika teologisnya yang unik berdasarkan apa yang diyakini dan menjadi sistem nilai-nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, antara agama yang satu dengan yang lain dapat memiliki perbedaan di dalam merumuskan etika teologisnya. Etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Etika termasuk dalam filsafat, karena itu etika tidak dapat dilepaskan dari filsafat. Berikut akan dijelaskan dua sifat etika. Satu, non-empiris filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang konkret. Dua, etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Etika tidak bersifat teknis, melainkan reflektif. Maksudnya etika yang menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dan sebagainya. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Pengertian nilai.
Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai bersumber pada budi yang bersifat mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Berikut kelompok-kelompok nilai dan penjabarannya. Nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Nilai dasar. Nilai dasar yaitu berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nilai-nilai dasar berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang ada dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala sesuatu. Contohnya tentang hakikat Tuhan, manusia, serta makhluk hidup lainnya. Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah kuasa prima. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi norma moral. Namun apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisasi dari nilai dasar. Nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang merupakan penjabaran Pancasila. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat yaitu norma agama, yaitu ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama. B. Norma kesusilaan, yaitu ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral atau filsafat hidup. C. Norma hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang tertulis yang berlaku dan bersumber pada undang-undang suatu negara tertentu. D. Norma sosial, yaitu ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan antara manusia dalam masyarakat. Pengertian moral. Pengertian moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarki, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan adalah keadilan dan keadilan. Keadilan masyarakat, keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri, dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial.